Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita sampai di pembahasan tayamum dan ini pembahasan terakhir di semester 1 ya. Tayamum ini juga merupakan salah satu bentuk rahmat Allah, kemudahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita kaum muslimin dalam menjalankan ibadah kepadanya. Nah, tayamum itu sebagai ganti dari wudhu. Ya, sebagai ganti dari wudhu ketika kita tidak mampu menggunakan air. Ya. Maka tayamum itu dengan mengusapkan debu yang suci ke wajah dan kedua telapak tangan, ya, sebagai ganti dari wudhu. Ya. Ya. Jadi itu tayamum. Ya, dalilnya adalah Al-Maidah ke-6, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Maka ketika kalian tidak mendapatkan air, maka hendaknya kalian bertayamum dengan tanah yang baik, tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian dengan tanah tersebut. Ya, ini dalil tentang disyariatkannya tayamum. Ya. Kemudian tayamum ini diperbolehkan dalam keadaan apa? Satu, tidak mendapatkan air. Jadi kita tidak mendapatkan air untuk berwudu. Yang kedua, ketika kita tidak mampu menggunakan air. Air ada. Ya, ada air di dekat kita, tetapi kita tidak mampu menggunakan air itu, entah karena sakit, entah karena ada luka, atau karena kondisi yang sangat dingin, sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk menggunakan air. Ya, karena pernah ada kisah ya, ada rombongan sahabat yang melakukan perjalanan, ada salah seorang yang terluka di kepalanya. Dan orang itu mengharuskan untuk mandi. Maka begitu mandi, air mengenai lukanya, dia mati. Maka Rasul SAW itu ingatkan, sebetulnya cukup bagi kalian bertayamum, ya, karena ada luka yang menghalangi dari penggunaan air. Ya, jadi ada dua keadaan ya yang membolehkan kita untuk tayamum. Satu apa tadi? Tidak mendapatkan air. Jadi tidak ada air untuk berwudu. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air ya. Meskipun air itu ada, tapi kita dalam kondisi tidak mampu ya, karena sakit, luka atau hawa yang sangat dingin. Kemudian tata cara tayamum itu seperti apa? Atau syarat tayamum. Ya. Syarat tayamum itu yang pertama adalah niat. Ya. Jadi kita harus ada niat untuk bersuci. Kemudian yang kedua, tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan air. Atau tidak ada air tadi ya. Jadi tidak mampu menggunakan air karena apa? Tadi ya tidak ada air atau karena kita dalam kondisi sakit, luka dan sebagainya. Kemudian apa? Sucinya tanah atau debu. Ya, sucinya tanah atau debu. Nah, adapun tata cara tayamum, yang pertama Pak, kita memukulkan kedua telapak tangan ke tanah atau debu. Ya, tanah atau debu yang suci. Jadi kedua telapak tangan dipukulkan ke tanah. Kemudian setelah apa? Mengusapkan kedua telapak tangan yang ada debunya tadi ke wajah. Kemudian apa? Diusapkan ke bagian luar dari telapak tangan ya. Jadi
telapak tangan ini diusap ya dari debu. Jadi setelah mengusap wajah, kenapa? Mengusap telapak tangan. Cukup sampai pergelangan ya, tidak harus sampai ke siku. Itu tata cara tayamum. Ya. Kemudian yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum. Yang pertama itu adalah apa? Adanya air. Jadi begitu ada air ya kita nggak boleh tayamum. Atau yang kedua, mampu menggunakan air. Jadi ketika kita mampu menggunakan air dan ada air, maka kita tidak boleh bertayamum. Kemudian melakukan salah satu dari pembatal wudhu. Jadi kita misalnya apa? Sudah bertayamum, ya, kemudian kita melakukan salah satu dari pembatal wudhu, maka tayamum kita itu batal. Kita harus tayamum lagi kan begitu. Masih ingat nggak pembatal-pembatal wudhu? Ya, diantaranya apa? Tidur yang nyenyak, ya. Kemudian apa? Keluar sesuatu dari lubang depan dan lubang belakang ya, seperti kentut, kencing, buang air besar. Nah, itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi yang membatalkan tayamum sama dengan membatalkan wudhu. Ditambah tadi adanya air atau apa? Mampu menggunakan air. Ya. Jadi ini ya anak-anakku yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan tayamum dengan baik dan benar. Dan ini sekali lagi sebagai apa? Kemurahan ya, rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.